Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Blok 29C Production dengan saya Elisa Putri. Dan sore hari ini saya nggak sendirian, saya bersama Bapak Kombes Pol Heri Istu Haryono, SSI. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Elisa ya. Iya, beliau ini selaku Dires Narkoba Polda Sumatera Selatan, teman-teman. Langsung saja nih Pak, mungkin lebih perkenalkan diri dulu biar teman-teman lebih mengenal Bapak. Tapi mungkin teman-teman sebagian udah banyak tahu karena kan banyak prestasi yang sudah dilakukan. Baik, terima kasih Mbak Elisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam anti narkoba. Baik rekan-rekan sekalian, perkenalkan saya Kombes Pol Heri Istu Haryono SSI selaku Direktur Reserse Narkoba Polda Sumsel. Mungkin kalau perkenalan saya sampaikan juga riwayat ya, penugasan. Saya kebetulan bergabung di bidang narkoba sejak tahun 96 Mbak. Wow, saya belum lahir itu. Sejak tahun 96 sampai 2011 dari Mangkat Lenan 2 sampai AKBP. Kemudian di tahun 2005 bahkan saya mendapatkan prestasi kenaikan pangkat luar biasa. Wow, atas prestasi pengungkapan pabrik narkoba terbesar di Cikande sampai saat ini. Nah, di sana saya mendapat kenaikan pangkat dari Kompol menjadi AKBP. Kemudian kalau riwayat penugasan, saya itu setelah tadi di Direktur Narkoba Bareskrim dari 96 sampai 2011, kemudian saya pindah ditugaskan ke Polda Sumsel. Jadi pernah bergabung di Polda Sumsel saya. Di tahun 2011 sampai 2013, sorry. Jadi di sana saya menjadi Kasubdit 3 narkotika di Baya di sebelah. Ya, tetap di Polda Sumsel. Jadi selama 2 tahun saya berbuat sesuatu juga. Yang di sini tadinya yang kurang IT. Saya mulai mengenalkan IT, namanya IT tadi. Jadi kita bekerja mulai dengan IT dan saya juga memperkenalkan teman-teman untuk bekerja dengan pola memiskinkan bandar atau dengan menyidik TPPU-nya. Jadi tinggal dia oleh saya, anak-anak sini sudah saya ajari menjadi analis, saya ajari juga penyidikan TPU. Jadi berikutnya lagi penugasan saya setelah Kasubdit 2 tahun, bulan November saya bergabung di BNN. Itu waktu 2013? Ya, saya 2013 sampai 2018 Mei saya jadi kepala BNN Kota Tangerang Selatan. Wow. Jadi saya salah satu personil Polda Sumsel yang menjadi kepala BNN tapi di wilayah luar Sumsel. Jadi selama 3 tahun saya jadi kepala BNN Kota Tangerang Selatan, kemudian saya dipindahkan dari Polda Sumsel jadi personil Bareskrim. Nah setelah itu 2018 Mei saya setelah sekolah ya, saya alhamdulillah di BNN dapat sekolah. Saya mendapatkan sekolah PKN 3, kemudian lanjut PKN 2. Kemudian saya bergabung di bidang pemberantasan, menjadi Kasubdit juga, Kasubdit Interdiksi Darat dan Lintas Batas. Nah di sana pengalaman saya itu bekerja untuk menangkap di jalur masuknya narkoba dari wilayah Sebati, wilayah Aceh, wilayah yang dari luar-luar itu saya sering. Jadi ke Tarakan, kemudian ke Kalimantan saya sering, ke Kalimantan di Nunukan dan lain-lain. Nah setelah itu 2019 sampai sekarang. Ya, sampai sekarang bulan November ya, per Desember sebenarnya. Resminya November tapi saya masuknya per Desember tanggal 3 sampai sekarang jadi Direktur Reserse Narkoba Polda Sumsel. Itu sekilas penugasan saya dan riwayat penugasan saya. Jadi dari Sumsel, keluar Sumsel, balik lagi ke Sumsel ya. Dan dari 96 sampai sekarang di bidang narkoba. Jadi ya dari Sumsel, BNN, Sumsel lagi, masih di narkoba. Ya, masih narkoba. Jadi saya hampir sepanjang karir saya 20 tahun lebih di bidang narkoba. Udah paham betul dengan hal-hal yang seperti itu. Istilahnya saya mungkin jadi praktisi ya, karena sering pengalaman saya yang cukup lama di bidang narkoba. Demikian.
Kalau untuk kelahiran dari mana tuh? Saya asli, kebetulan saya Jawa Timur, saya dari Malang, dari kelahiran Sidoarjo, tapi besar di Malang. Saya lahir 67, tahun 67 kemarin. 67. Kemarin. Karena saya masih muda. Ya? Iya. Kalau ada Dewi Soekarno ya, Dewi Soekarno tuh katanya kenapa dia masih mau putus juga, itu karena dia punya prinsip umur tuh dia berusaha umurnya sampai 100 tahun. Jadi kalau 50 tahun tuh masih remaja, masih remaja kita. Jadi nanti mungkin kalau untuk bidang ibadah kita besok meninggal, tapi kalau masih untuk duniawi kita masih muda. Semangat pemuda. Iya. Nah, di dalam memberantas narkoba ini kan saya lihat di banyak-banyak berita udah banyak banget yang sudah Bapak lakukan. Kayak kemarin di per Oktober 2021 kemarin kan memusnahkan berapa kilo tuh narkoba di sini kan? Iya. Nah, dari situ apa sih program prioritas yang Bapak buat untuk melakukan pemberantasan tersebut? Mungkin ada baiknya saya cerita sedikit tentang tupoksi Direktorat Reserse Narkoba. Boleh. Jadi memang di narkoba ini unsur membantu pelaksanaan di bawah Kapolda, yang bertanggung jawab dengan Pak Kapolda. Kemudian tupoksi kita, ya, utamanya memang di giat penyelidikan ya, dan penyidikan tindak pidana narkoba. Nah, dalam tindak pidana narkoba ini juga kita melakukan terkait juga bukannya narkoba tapi narkotika, psikotropika dan obat-obatan serta bahan berbahaya lain dan prekursor dan asetnya yang saya tadi kita tadi strategi memiskinkan, itulah tugas kita. Makanya kita selain itu kita juga melaksanakan pembinaan dan penjualan pintu. Makanya kami tadi pagi juga kita diundang oleh Dispora untuk memberikan sosialisasi ke anak SMK 2 dan beberapa SMA dan mahasiswa. Saya laksanakan karena tugas pintu juga ada di kami, serta memfasilitasi dalam rangka pencegahan ya dan rehabilitasi korban penyalahguna. Jadi strategi ya, tadi saya tanyakan untuk program yang untuk Jadi memang kalau secara intinya kita kan melakukan penyidikan. Penyidikan terhadap tindak narkoba. Nah, saya selalu menyampaikan ke anggota, kita semua itu berangkat dari niat ya. Iya, niat. Banget. Ya, kita harus tahu betul bahwa narkoba ini adalah musuh bersama. Dan narkoba ini kejahatan yang mengancam jiwa ya. Ya. Jadi makanya kalau kami selalu ngomong, kalau ada misalkan 1 kilo sabu yang kita selamatkan adalah 5.000 jiwa. Iya, selalu berimplikasi. Dan itulah saya sampaikan ke anggota, kita harus nawaitu. Bermula nawaitu. Nawaitunya apa? Ibadah tadi. Menyelamatkan. Jadi kalau 1 gram kita mainnya kan tidak 100 gram ya. Kalau kita di direktorat tuh minimal 100 gram. Kiloan berarti dan kilo per subdit per kilo. Tapi yang per unit kita minta target, ya itu tantangan. Itu salah satu program juga. Kita buat challenge, ya tantangan. Dia harus dapat 1 on. 1 on itu 100 gram. Kalau mungkin di Polres terdengar mungkin 0,1 gram. Kita di direktorat tidak. Kita ada lapis kemampuan karena orang-orang personil yang masuk ke direktorat biasanya sudah berpengalaman dan pernah menjadi kasat. Kebanyakan. Dan yang junior-junior pun sudah kita tanamkan demikian. Makanya dengan tekad integritas tadi, kita dengan ditambahkan ibadah tadi, mereka punya komitmen kuat untuk bisa berbakti memerangi narkoba. Intinya niat. Ya, tadi saya sampaikan yang integritas tadi. Jadi plus ibadah. Jadi dengan kita dapat mengungkap sekilo, kita bisa menyampaikan 5.000 jiwa yang menjadi insya Allah ladang ibadah amal jariah. Itu yang saya tanamkan untuk anggota. Dan tentunya dengan pengalaman saya dan pelatihan saya yang saya dapat selama saya berkarir, itu makanya kalau di bidang narkoba di wilayah Sumsel ini sangat menarik. Karena Sumsel sendiri ini memiliki 3 jalur masuk, dilintasi oleh jalur rute jalur sebenarnya. Di mana aja itu Pak? Jadi narkoba ini kan kalau yang heroin atau mungkin sabu, ekstasi kadang-kadang dari luar. Nah, luar itu seringkali mungkin Myanmar masuk ke, paling sering masuknya ke Malaysia dari luar. Jadi mereka dari luar. Jadi narkotika golongan 1 seperti ekstasi, heroin mungkin sabu itu dari luar.
Bisa juga diproduksi di Indonesia tapi jarang. Sudah dulu ya, saya kenaikan pakan itu karena ada produksi tadi. Tapi sekarang jarang karena banyak ruginya, mereka lebih murah, mereka ngambil dari luar. Nah jalurnya biasanya rute kalau kadang dari Cina, dari mana-mana, tapi biasanya titik kumpulnya ya titik masuk. Kalau saya bilang gitu, karena apa? Mereka biasanya lari-larinya rutenya ke Malaysia, dari Malaysia masuk ke Indonesia. Ya, yang rawan itu di sepanjang selat ini, selat Malaka itu, selat timur selat Malaka itulah yang rawan. Rute itu masuknya bisa dari Aceh, bisa masuk ke Batubara, bisa ke Tembilan yang Rumpat itu, Pulau Rumpat, bisa masuk Pulau Batam, masuknya ke kita juga. Jadi yang kalau yang rute darat tadi dari Aceh mereka turun ke Medan mungkin, Medan turun lagi ke Riau, masuk lagi Jambi, masuk ke Palembang ini, dan masuk yang ke Jakarta, yang ada di Jakarta Lampung, pasti lewat kita kan? Iya benar. Nah itulah salah satu rute secara geografis demikian. Kemudian yang lain rute laut, kita juga rute perairan kita. Ya di sini tuh menarik. Sumsel ini punya perairan ya, jalur sungai yang panjang, itu agak sulit juga karena memang besar ongkos ya, besar sulit. Jadi kita harus akui bahwa wilayah kita terlalu luas untuk mengawasi perairan lebih sulit. Kalau darat masih kita bisa melaksanakan checkpoint seperti apa itu razia ini. Kalau kalau melalui perairan agak sulit. Iya benar-benar. Karena kita mungkin nggak bisa stay di laut ini. Iya benar banget. Itu makanya rute laut itu sangat rawan, bahkan yang penyusupan besar bisa melalui jalur laut tadi. Nah kalau tahun 2019 jalur laut itu pernah masuk 79 kilo. Tahun 2020 nggak ada, tapi 2021 masuk 171 kilo. 71 kilo. 71 kilo. Iya, itu dari Sungsang juga melalui bukan Sungsang perairan sana masuk ke wilayah Oki, Banjarmasin. Nah, di sana ditangkap oleh BNN Pusat, nggak apa-apa. Tapi kita pun kita dapatnya dari rute darat ya. Itu bulan Februari kita dapat rute darat dari Aceh, dia turun, kita tunggu, kita cegat di wilayah rute kita itu biasanya kalau darat masuknya kalau nggak Muratara masuk ke Sukayu. Muba. Nah, kita dapat di wilayah Sekayu itu 25 kilo. 25 kilo di Sekayu. Ya, jadi BNN ungkap satu-satu, kita ungkap 25 kilo. Terbesar sepanjang direktorat ya, ini prestasi. Itu yang sekilas. Kalau yang udara agak lambat karena dengan situasi Covid ini ternyata rute-rute penerbangan domestik lebih ketat dan dia harus melalui Jakarta, jadi hampir jarang dan kargo juga minim. Demikian kira. Nah, kan udah banyak banget, apalagi di Sumatera Selatan banyak banget jalur masuknya narkoba tersebut. Apa sih konsen dari Dires Narkoba ini untuk mencegah peredaran itu, Pak? Konsennya kayak peredaran narkoba itu untuk dicegah, apakah ada upaya atau gimana seperti itu? Mungkin kaitan untuk mengenai konsen ya penanggulangan narkoba, itu kita harus kembali ke data. Back to basic ke data tadi. Jadi data itu oleh BNN pernah diteliti, ya. Itu namanya ada angka prevalensi penyalahgunaan narkoba. Jadi prevalensi itu angka yang dihitung periode tertentu di wilayah tertentu. Jadi yang dihitung adalah umur 10 sampai 64 tahun, dihitung dalam penelitian sosial itu keterkaitannya dengan mereka pernah pakai atau terlibat dalam narkoba. Itu namanya angka prevalensi narkoba. Nah, secara nasional datanya adalah yang pernah itu ya atau terkontaminasi narkoba itu di angka 2,4% secara nasional. Tapi yang di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Untuk yang setahun pakai aktif terakhir ada 1,8. Ya, itu sedikit meningkat kalau angka nasionalnya itu kalau yang tahun lalu 2017 itu 2,2%, ini naik 2,4%. Jadi penelitiannya 2 tahun sekali. Nah, yang menarik ini dalam penelitian itu bahwa Sumsel ini angka prevalensinya 5%. 5%. Berarti 2 kalinya nasional. Jadi nomor satunya itu ada Sumut 6,5%. Nomor 2-nya Sumatera Selatan 5%. Nomor 3-nya DKI. 3,5%. Nah, artinya apa? Inilah persoalan bersama bahwa kita harus melakukan supaya. Ini masalah, tantangan ya semuanya, bukan hanya kita. Nah, dari data itu, berdasarkan data penelitian BNN itu, ya yang dilakukan tiap 2 tahun sekali itu, kita jadi tahu kenapa sih narkoba begitu marak ya masuk ke seluruh wilayah Sumsel ini, bahkan sampai ke wilayah pedesaan mungkin. Nah, kalau kita googling saja
ada musik remix, Sumsel, pasti banyak itu di YouTube itu kan. Ada, kita bisa melihat kenapa di acara hajat resmi yang notabene mungkin perkawinan, mungkin juga khitanan, di mana ada karena keluarga ya, ada bapak, ada ibu, ada anak-anak masih bayi 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun ya. Dan di situ mereka melihat anak-anak yang kecil ini melihat tingkah laku orang dewasa atau orang remaja yang lagi mendengarkan musik remix dan notabene menggunakan narkoba. Nah, kalau itu umur yang golden age, saya bilang gitu, golden age. Ya, golden age untuk yang 2 tahun sampai 7 tahun itu golden age. Itu bisa merekam seumur hidup dia kalau umur itu 2 tahun sampai 7 tahun itu usia rawan. Ingatan ya, itu yang harus peran orang tua mutlak. Tapi kalau dia melihat waktu digendong atau dia diajak ibunya kondangan tuh melihat itu, dia terekam, oh, pakai narkoba itu boleh ya, karena dilihatnya begitu. Nah, nanti yang saya lihat di YouTube dulu itu waktu saya Kasubdit 2011, dia mungkin waktu di film itu dia cingkrak-cingkrak gini, umur kecil-kecil, umur 8 tahun, 10 sampai 10 tahun cingkrak-cingkrak. Nah, sekarang mungkin kita bisa bayangkan mereka ya, dengan sekarang saya 21, 10 tahun yang lalu. Nah, mereka sekarang mungkin 18, yang 10 tahun mungkin 20 tahun. Nah, itu saya nggak tahu, atau mungkin dia jadi bandar atau pemakai. Yang jelas dia sudah terkondisikan, karena mindsetnya udah, ya, karena dia udah melihat hal-hal yang tidak pantas, dan itu jadi kayak semacam bukan budaya yang salah. Jadi musik remix di acara resmi dengan menggunakan notabene ya, ada bandar-bandar bermain jadi pakai narkoba yang geleng-geleng itu, buat mereka jadi permisi, ya boleh. Ya, ini yang perlu diluruskan semuanya. Nah, iya, dari adanya kegiatan-kegiatan kayak di organan remix kayak gitu, adakah upaya dari Dinas Narkoba tersendiri yang untuk mencegah atau meminimalisir, beda dari ada peraturan-peraturan pemerintah kan yang untuk membatasi kegiatan-kegiatan tersebut? Ya, jadi kami sendiri mensikapinya setelah kita cerita tadi kenapa marak, karena di budaya tadi yang salah. Ya, sehingga mereka pakai narkoba tinggi, yang orang sini maaf ya cenderung gengsian. Kalau saya perhatikan, saya pernah dinas di Mabes Polri, di sana mungkin ada pil kuplu, eksimer, pil BK gitu ya. Kalau di Sumatera Selatan pakainya udah beda ya. Sumsel gengsi, dia nggak mau apa itu, dia maunya langsung sabu. Lainnya langsung inek. Itu ada hal yang salah. Kadang-kadang kita juga mungkin kita harus. Saya pernah waktu masuk awal-awal dulu, saya tahu ada duta. Apa sih duta itu? Bayangkan orang mau merampok dihajatkan resmi pakai acara yasinan dan lain-lain. Biar mereka senang. Padahal mereka untuk merampok dan pulang-pulang pun disanjung-sanjung diacarain. Itu satu yang perlu diluruskan bersama. Nah, terkait dengan organ tunggal, memang kita sudah menghimbau ya. Kalau di Polri sendiri ada membuat maklumat ya. Salah satunya itu agak melarang musik organ tunggal sampai di saat, malam gitu ya, di malam hari. Nah, ini akibatnya kemarin pernah mendengar di Muratara ada jalan ditutup oleh yang punya organ tunggal itu oleh sindikat selama berapa hari. Terus dengan Kapolda dengan tim dari kita semua turun ke sana, itu bisa diatasi. Mereka diberi tahu di undang-undang KUHP itu ada kalau fasilitas umum ditutup dia akan melanggar undang-undang dan ada ancaman hukumannya. Akhirnya mereka bisa mengerti dengan mitigasi oleh Pak Kapolda waktu itu, diajak dialog, ada sebelum sana, akhirnya mereka mau membuka. Dan itu yang bermain hanya sedikit, bandar saja. Dan mungkin oknum yang mempunyai alat organ tunggal yang membuat itu. Masyarakat umum masyarakat itu akhirnya mengerti dan bisa mendukung dan membuka jalan itu. Itu salah satu wujud upaya kita. Selain kita juga melakukan upaya penegakan hukum tadi. Kita lidik karena kita Direktorat Narkoba Polda Sumsel. Wilayahnya bukan Direktorat Narkoba Polda Palembang, bukan. Kita wilayah sampai ke Sumsel ya. Jadi kita juga ada sering mengungkap di Muratara pernah, dan kemarin yang agak besar itu ada bandar dari segi kualitas bandar ya. Itu namanya Janggo. Janggo itu kayak kebal hukum di wilayah Linggo sana. Kita bisa menangkap ya, dan dia ada keterkaitan dengan sebelumnya, ada 136 gram sabu. Tapi kita kejar dia karena dia lari sampai ke NTT ya, NTB ya, ke NTB sana Lombok, mungkin berlibur ya, tapi langsung ke Malang. Dan waktu di Malang kita monitor, kita turunkan tim juga ke sana dan kita tangkap di Malang. Di Malang. Dan setelah itu kita telusuri asetnya tadi seperti upaya tadi yang lain.
kita miskinkan dia, kita ketemu asetnya, kita sita dan kita sidik TPPU-nya. Itu sebagian dari strategi untuk memiskinkan bandar tadi biar mereka tidak bisa beroperasi lagi. Kalau nggak punya duit kan dia nggak bisa beroperasi. Ya, mudah-mudahan demikian. Berarti narkoba yang tersebar di Sumatera Selatan ini lebih banyak ke sabunya ya? Iya, karena dari ungkapan kita, ungkapan dari data ya, dari tahun 2019 yang lalu, ini sabu yang ditangkap adalah di Polda saja itu 95 kilo. Polda dan jajaran Polres. 95 kilo belum tambah 79 yang ditangkap oleh BNN yang dicerahkan oleh AL itu. Itu berapa ada? Kemudian kita sendiri tahun 2020 mengungkap sabu 86 gram. 86 kilo. Itu tahun 2020. Ya, ineknya sedikit hanya 48.000 butir. Ganjanya hanya 831 kilo, sedikit. Kalau yang ganja sebelumnya 2 ton. Kemudian yang tahun ini sampai periode November ini datanya hanya per Oktober. Ya, nih datanya per Oktober ini sudah sabu 81 kilo. 1 tahun ini? Per Oktober. Oh, per Oktober. Belum ditambah yang 13 ditangkap oleh Linggau ya. Tambah 13 sudah hampir 94 ya 95-an nanti dengan yang kecil-kecil kita punya. Ini kan 81 400 sekian gram. Tambah 13 kilo ya hampir 95 kilo. Jadi itu ganjanya sudah baru 50 kilo, kemudian ekstasinya baru 7.000, mungkin lebih menurun. Nah, makanya saya sampaikan memang paling favorit di sini itu mainnya sabu. Sabu. Keren-keren emang orang Sumatera Selatan itu kan. Tapi yang salah. Salah. Kerennya salah. Ya. Oke, baik. Mungkin yang bisa saya sampaikan juga dari segi usia, ya. Dari segi usia tentang usia kita, ini yang paling banyak memang di atas 30. Tapi juga ada pelajarnya. Jadi kita pernah ke pelajar juga. 30 tahun ke atas. Ya. Tapi ada juga yang 16 sampai 18, ada juga yang usia 19 sampai 24. Kemudian kalau secara pendidikan, memang pendidikan ya, secara pendidikan itu umumnya dari SMA yang menggunakan pernah pendidikan SMA, bukan berarti semua anak SMA ya. Ya, berbeda. Pelajar memang ada tapi sedikit ya. Kemudian kalau pelajar sendiri memang jumlahnya tahun 2019 itu 36, kemudian 2020 ada 18, tapi 2020 meningkat ya, pelajarnya menjadi 50 orang. Oh. 53 orang. Di Sumatera Selatan. Sumsel. Jadi sampai Oktober ini pelajar ada 53. Ini perlu diwaspadai. Itu miris banget ya, untuk generasi kita. Ya, itulah karena kemarin kami di saat Hari Sumpah Pemuda ya, kita juga membuat event sepak bola pemuda anti narkoba seperti itu. Kemudian di Mei saat kebangkitan pun kita juga buat event karena memang pandemi COVID. Kita buat event namanya TikTok Challenge dan film anti narkoba. Nah, itu untuk anak SMA. Kenapa sasaran anak SMA? Karena memang dia adalah sasarannya para pengedar itu kan ya. Karena di suatu wilayah juga pernah saya dengar itu di Oku Raya lah. Itu bandar itu cenderung mencekoki pertama itu anak-anak SD yang anak tunggal, anak laki-laki tunggal yang notabene orang tuanya kaya. Dia kelas 6 SD atau kelas berapa SD sudah dikasih narkoba seperti itu, sabu ya. SMP sudah jelas mulai pakai sabu kenceng. Ya, SMA udah nggak kuliah, nggak bisa sekolah. Udah candunya udah candu berat banget ya. Tapi yang menarik juga di sini dari sepanjang 3 tahun ini umumnya itu malah pengangguran buruh swasta dan wira swasta yang mendominasi dan tani di sini ini. Yang menggunakan Iya, memang ada kemarin fakta juga pesisir pun yang dari nelayan itu ada juga menggunakan kan pesisir seperti saya sampaikan tadi sebagian narkoba masuknya melalui perairan kan ya. Seperti itu. Kemarin kami jalan-jalan ke Sungsang ya, mau lihat-lihat saja kayak apa sih dermaga, lihat-lihat situasi. Iya, saya kira demikian. Oke, baik. Ya baik Pak, tadi kan ada upaya-upaya yang sudah Bapak sampaikan. Nah mungkin ada upaya yang lebih lagi untuk memberantas narkoba di Sumatera Selatan ini seperti apa tuh Pak? Iya,
Jadi kami tadi sudah cerita ya banyak tentang rute masuk ya. Iya. Nah, untuk antisipasinya, jadi untuk wilayah MLM itu Musirawas, Muratara dan Linggo. Lubuk Linggau. Ya. MLM itu kan salah satu jalur pintu masuk. Iya. Dan juga wilayah jalur Ragi, Sekayu. Muba itu tentunya perlu dilakukan giat razia yang selektif. Karena kemarin baru ini kita kemarin tangkap hampir 200 kilo ganja. Di mana tuh Pak? Di Banyuasin. Di Bekerjasama dengan Direktorat Narkoba Pusat. Itu menggunakan mobil biasa, mobil Innova yang perlu kita waspadai. Oh. Ya seperti itu. Itu yang akan kita sampaikan ke wilayah jalur itu. Ya, BNN juga nangkap kemarin 15 kilo. Ya, pengetahuan kami juga karena memang dulu kami pernah di BNN, tahu. Cuma kan kami tidak belum terlibat langsung karena dia udah alatnya lengkap, jadi kita hanya memantau, membackup saja. Itu rutenya modusnya itu menggunakan mobil bus. Mobilnya bus gede itu PO tertentu. Makanya kami wilayah yang jalur-jalur pintu masuk kita petakan ya untuk dilakukan kegiatan razia selektif. Secara acak tapi selektif terhadap plat-plat nomor, rute atau modus-modus yang mereka pakai. Iya benar. Kalau di musim Covid kemarin pakai truk sembako, ya ayo kita laksanakan truk sembako, mobil pariwisata, mobil limbah, mobil angkutan umum seperti bus tadi, atau juga mobil pribadi yang mencurigakan. Nah, kita lakukan razia selektif. Di saat-saat jam-jam tertentu yang akan kita pelajari. Jam berapa sih kemarin? Nah, umumnya sampai sini biasanya siang hari. Nah, siang. Ya, bisa sampai sini biasanya siang. Nah, tentu kita akan coba lakukan kegiatan razia di sana selektif. Kemudian untuk daerah-daerah khusus yang wilayah pegunungan Bukit Barisan, seperti Taman Nasional Kerinci Seblat tuh, TNKS, itu yang ganja yang tumbuh banyak. Ya, seperti dilihat juga ada di wilayah berbatasan dengan Bengkulu. Itu kan ada ganja tanamannya juga di sana. sama dengan pagar alam. Nah, kita petakan itu ya. Kita pelajari waktunya dia tumbuh kapan dan waktu ditangkapnya kapan. Nah, itu harus kita juga melakukan mitigasi. Berarti memang ada kebunnya loh Pak? Ya, inilah di Indonesia di Sumsel menariknya di sini ternyata wilayah di Taman Nasional Kerinci Seblat atau wilayah pegunungan Bukit Barisan di sepanjang Bukit Barisan itu subur namanya ganja. Ya, ada juga di Empat Lawang termasuk itu. Nah, kita juga melakukan mitigasi untuk memberikan edukasi ke masyarakat setempat, tidak usahlah menanam itu, ya karena itu adalah bukan hal yang benar. Ya haram yang pertama, yang kedua risikonya juga tinggi. Ya, dia penanam itu ada ancaman hukumannya, pasti terbuang. Kemudian daerah-daerah yang kantong-kantong narkoba, mungkin pernah dengar ya. Kita ngacak-ngacak mungkin Tangga Buntung, terus Kampung Baru, ya itu yang wilayah di Polda Sumsel aja, di Kampung Baru kita sudah intensif mengantam situ. Yang disebut masyarakat rawan kita ke sana, termasuk di Kerinjing, di Pemulutan. Kemudian kalau di wilayah luar, kalau yang MLM tadi Muratara, kita kasih target, coba kamu tertibkan namanya jembatan Surolangun tadi. Itu banyak kemarin dikuasai oleh wilayah-wilayah itu oleh Polres dan Polres Narkoba dan jajaran. Kemudian juga di Linggo itu ada namanya patok besi yang notabene seperti bekas lokalisasi. Nah, itu juga sama, ada banyak peredaran, kita masukkan. Kita masuki, kita kuasai, setelah kita petakan ketemu jaringannya, ada bandarnya, kita tangkap, langsung kita kuasai, kita dirikan namanya. Ya, kita dirikan juga Kampung Tangguh Anti Narkoba. Kita buat posko. Di situ yang ngawasi awak posko itu adalah ada RT, ada pemuda setempat yang anti narkoba tadi. Iya benar. Karena kan pada intinya nggak semua kampung itu mau ada narkoba. Nah, kita berdayakan orang-orang yang anti narkoba tadi untuk mengawaki itu dan mereka apa? Yang memberikan laporan tadi, informasi dan juga menjaga lingkungannya. Iya benar. Agar mereka punya ketahanan terhadap narkoba di wilayahnya. Makanya disebut Kampung Tangguh Anti Narkoba. Ini kalau di kemarin instruksi dari Kapolri itu kira-kira bulan Juli atau Mei ya, langsung kita dirikan tuh sebanyak semua Polres punya. Jadi langsung 18 kita serentak. Ini kampung itu Tangguh, tadi. Iya, karena ada metodenya kita siapkan. Metode untuk mengatasinya pertama adalah kita petakan, kita kuasai, kita tangkepin, itu baru kita bikin posko tadi, posko Kampung Tangguh Anti Narkoba. Itu salah satu wujud upaya untuk memberantas itu ya. Yang lain seperti yang tadi kita juga melakukan tindakan tegas tegur. Kalau dia bandar,
SNP, pasti kita door juga. Pasti kita door juga. Ya, ada berapa tindakan tegas kita laksanakan. Kalau 19 ada 1 orang, kalau 2020 3 orang, kalau yang 2021 sudah 3 orang juga. Dan ya banyak yang tindak tegas itu karena dia punya SNP. Terus kemudian selain kampung yang tidak terkait TPU tadi ya kita sudah sampaikan, kita juga melakukan upaya pencegahan. Nah, upaya pencegahan ini tadi saya sampaikan sudah kita membentuk tadi namanya forum komunitas virtual yang situ diisi kegiatan di musim pandemi ini, yang lomba-lomba, yang TikTok challenge, yang sepak bola, lomba film pendek. Itu tadi lomba film pendek ini pemenangnya pesertanya ada SMA. Nah, kemudian kita lombakan lagi. Kenapa? Untuk apa dilombakan lagi? Agar kita lombakan viewer yang terbanyak mendapatkan hadiah lagi. Ada hadiahnya. Nah, otomatis dilihat orang, itulah wujud sosialisasi. Oh iya, benar. Itu namanya literasi digital tadi. Mau nggak mau memancing mereka untuk melihat. Ya, jadi ada 20.000, jadi ada sampai bupatinya pun turun untuk mengarahkan segenap masyarakat untuk membela dari SMA-nya sana yang menjadi peserta untuk bisa menaik. Nah, selain itu juga dari Pak Kapolri sendiri kan ada namanya program Perpol nomor 8 tahun 2021 itu terkait residasi. Ini khusus dengan penyalahgunaan narkoba ya, adalah ujungnya rehabilitasi. Rehabilitasi. Ya, karena itu dijamin oleh undang-undang di pasal 54 untuk pecandu wajib dilakukan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Nah, untuk membedakan toolsnya apa sih? Apa dia benar pecandu atau bandar, itu harus melalui mekanisme tim asesmen terpadu yang ada di BNN kerjasama dengan kita ya, karena Polri yang paling banyak menyumbang tangkapan 0, tadi, nah Polri lah yang paling berperan di sini dalam tim TAT tadi. Nah, untuk mencegah tidak terjadi transaksional di kita payungi dengan cara ada fungsi pengawas di sana, pengawas internal jadi Kasiwas dan Kasipropam ya. Kasih Wasidik untuk melakukan pengawasan terlibat dalam namanya tim asesmen tadi. Iya, benar. Hasilnya digelar nanti di Perkap 08 tahun 2001 itu ujungnya adalah bisa dilakukan namanya penyelesaian di luar pengadilan atau kita SP3 kan kalau benar dia pecandu. Syaratnya dia benar-benar pecandu. Ya, pecandu itu bedanya orang harus kecanduan. Yang bisa menyatakan candu siapa? Dokter tadi. Makanya ada tim asesmen terpadu itu. Tim asesmen terpadu dari dokter, itu tim medis, dan dari penyidik, tim hukum. Itu ada jaksa di sana, ada Bapas dan lain-lain. Itu yang menilai, oh ini memang pecandu, oh ini terlibat jaringan, oh ini pecandu dan murni tidak terlibat jaringan, kita bisa lakukan rehabilitasi. Tapi kalau dia pecandu tapi terlibat jaringan, tidak. Dan barang buktinya jumlah tertentu, di atas itu tidak bisa, di bawah 1 gram, kalau ganja 5 gram seperti itu. Dia bisa direhabilitasi. Ya, sehari pakai. Kalau dia 1 an tidak direhabilitasi. Nggak usah direhab ya, dimusnahkan saja. Ya, seperti itu. Ini upaya. Upayanya banyak sekali ya, upaya kita untuk memperbaiki generasi ya Pak ya. Tentunya kita juga melakukan upaya yang lain seperti kita berkolaborasi, melakukan sinergitas dengan stakeholder yang lain, terutama BNN, kemudian dengan dinas Dispora, ya, kemudian dinas pendidikan seperti yang kemarin itu lomba itu adalah dukungan dari kalau yang futsal itu dari Dispora, kalau yang ini dan futsal. Kalau dalam TikTok itu dan lomba film pendek dengan Diskominfo ya. Diskominfo. Ya, Diskominfo dan dinas pendidikan. Jadi turunnya ke SMA kan. Ya, saya pikir gitu. Itu salah satu bentuk upaya kita kerjasama. Dan kita juga melakukan coffee morning dengan law enforcement. Kemarin terakhir kita ada forum deal pengadilan sama CCS, kejaksaan, kemudian polisi dan BNN aparat penegak hukum. Kita ada forum diskusi terkait masalah menyoroti rehabilitasi pasal 127 dan penerapan restoratif lah rehabilitasinya di Sumsel ini karena dengan jumlahnya banyak yang penelitian tadi, 5% itu harus disikapi bersama, kita koyok bersama. Iya, benar banget. Ya. Karena kalau Polda sendiri yang gerakan nggak mungkin ini selesai gitu ya. Ya, sama BNN juga demikian, karena BNN sebenarnya leading sektornya harusnya untuk yang secara menyeluruh strategi, tapi kita dikuat di bidang represifnya, tapi pencegahan semestinya BNN lebih bisa banyak. Kita memang punya Binluh ya,
Binmas ya, tapi mungkin lebih pas kalau BNN lebih berkiprah. Kemarin juga BNN mendorong kita semuanya buat rencana aksi terkait adanya Satgas Terpadu D4GN. Ini ketuanya adalah gubernur, wakil ketua saya adalah Pak Sekda, kemudian turun ke bawah adalah wakil satu itu adalah kepala BNN, kemudian ada Kesbangpol untuk bagian pelaporan. Nah kita Polri, TNI adalah anggotanya. Itu mulai sekarang lebih digalakkan lagi. Oh iya. Ya. Nah setelah banyak beberapa upaya yang sudah Bapak lakukan nih, udah 20 tahun lebih juga berkiprah di penyelidikan narkoba ini nih Pak. Mungkin akan banyak sekali resiko ya Pak ya, untuk mungkin ke pribadi Bapak atau keluarga atau gimana, seperti itu bisa diceritakan Pak? Ya mungkin perlu pertimbangan juga. Resiko itu tetap ada ya, karena kalau sudah usia saya di kebijakan ya, sudah level kebijakan, saya sering muncul di TV. Itu membuat saya mungkin agak kurang nyaman kalau saya main sepeda. Oh iya ya, kayak aduh takut ya. Ya karena main sepeda itu saya takut dari belakang, dari tumbur nggak takut. Ya. Kalau yang tempat lain kita bisa antisipasi, kalau naik sepeda kan kita sulit. Makanya saya jarang ikut sepeda yang di jalan, road bike itu ya. Tapi kalau hanya putar-putar sedikit saya mau. Apalagi kalau rame-rame dengan Pak Kapolda pasti saya ikut. Tapi kalau yang sendirian saya ketinggalan ya agak takut. Tapi yang lain enggak, karena yang hanya sepeda saya takutkan, saya sepeda kan depan fokusnya, belakang nggak lihat. Tapi yang lain tidak, karena kita kan ada ajudan juga. Jadi tapi kembali ke nama itu tadi, semua keselamatan, semua ajal, semua kan ada masanya. Semuanya ya. Ada istilahnya gitu. Kalau kami sekarang sebenarnya udah putus, sudah takut itu. Tapi untuk keluarga ya, untuk keluarga juga insya Allah ya. Kalau keluarga insya Allah juga semuanya fine-fine saja. Selama 20 tahun saya kan kalau sosialisasi hari Minggu itu dulu waktu Kepala BNN ngajak anak istri saya. Dan anak kalau liburan malam Minggu kita isinya itu sosialisasi, karena masyarakat mintanya selalu hari libur. Mereka punya waktu ya, kita nggak apa-apa, kita melayani masyarakat, publik itu ya mau, dan mau nggak mau demikian. Nah, anak saya itu tidak usah saya ajari, kamu jangan begini, dia mendengar sendiri apa yang saya sampaikan secara nggak langsung. Saya memberikan edukasi ke anak saya, yang laki-laki atau perempuan yang jadi asrot saya seperti itu. Itu saya juga tahu, jadi tahu persis. Nah, insya Allah kembali ke Allah, jadi risikonya insya Allah kita pasarkan kepada Tuhan. Tapi itu oleh BNN pernah diteliti, itu namanya ada angka prevalensi penyalahgunaan narkoba. Jadi prevalensi itu angka yang dihitung periode tertentu di wilayah tertentu. Jadi yang dihitung adalah umur 10 sampai 64 tahun, dihitung dalam penelitian sosial itu keterkaitannya dengan mereka pernah pakai atau terlibat dalam narkoba. Itu namanya angka prevalensi narkoba. Nah, secara nasional datanya adalah yang pernah itu ya, atau terkontaminasi narkoba itu di angka 2,4% secara nasional. Tapi yang di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Ya, untuk yang setahun pakai aktif terakhir ada 1,8. Ya, itu sedikit meningkat kalau angka nasionalnya itu. Kalau yang tahun lalu 2017 itu 2,2%. Ini naik 2,4%. Jadi penelitiannya 2 tahun sekali. Nah, yang menarik ini dalam penelitian itu bahwa Sumsel ini angka prevalensinya 5%. 5%. Tapi 2 kalinya nasional. 2 kalinya nasional. Jadi nomor satunya itu ada Sumut 6,5%. Nomor 2-nya Sumatera Selatan 5%. Nomor 3-nya DKI 3,5%. Nah, artinya apa? Inilah persoalan bersama bahwa kita harus melakukan supaya ini masalah tantangan ya, semuanya, bukan hanya kita. Nah, dari data itu, berdasarkan data penelitian BNN itu ya, yang dilakukan setiap 2 tahun sekali itu, kita jadi tahu kenapa sih narkoba begitu marak ya, masuk ke seluruh wilayah Sumsel ini, bahkan sampai ke wilayah desa mungkin. Nah, kalau kita googling saja ada musik remix Sumsel, pasti banyak itu ya, di YouTube itu kan. Ada, kita bisa melihat kenapa di acara hajat resmi yang mungkin perkawinan, mungkin juga khitanan, di mana ada karena keluarga ya, ada bapak, ada ibu, ada anak-anak masih bayi 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun ya. Dan di situ mereka melihat anak-anak yang kecil ini melihat tingkah laku orang dewasa atau orang remaja yang lagi mendengarkan musik remix dan notabene menggunakan narkoba.
yang golden age saya bilang gitu, golden age, Golden age. golden age untuk yang 2 tahun sampai 7 tahun itu golden age. Itu bisa merekam seumur hidup dia kalau umur itu 2 tahun sampai 7 tahun Iya. itu rawan. Ingatan Ya itu yang harus peran orang tua muda. Tapi kalau dia melihat waktu digendong atau dia diajak punya kondangan tuh melihat gitu, dia terekam, oh pakai narkoba itu boleh ya, karena dilihatnya begitu. Oh, iya. Nah nanti yang saya lihat di YouTube dulu itu waktu saya kasudit 2011, dia mungkin waktu di film itu dia cingkrak ini, umur kecil, umur 8 tahun, 10 tahun, 10 tahun cingkrak. Nah sekarang mungkin kita bisa bayangkan mereka, ya dengan sekarang saya 2021, 10 tahun yang lalu, nah, mereka sekarang mungkin 18, yang 10 tahun mungkin 20 tahun. 20 tahun. Nah itu saya nggak tahu, atau mungkin dia jadi bandar atau pemakai. Yang jelas dia sudah terkondisikan Karena yang, mindsetnya udah ya karena dia udah iya. melihat hal-hal yang tidak pantas. Iya. Dan itu jadi kayak semacam bukan budaya, itu budaya yang salah. Iya. Jadi musik remix di acara resmi dengan menggunakan dan ini ada benda-benda yang bermain jadi pakai narkoba yang kiri-kiri itu. Iya. Buat mereka jadi oh permisi, oh ya boleh. Ya ini yang perlu diluruskan semuanya. Nah,